kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung yang mulia, yaitu Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, bulan yang penuh keberkahan adalah bulan Ramadan. Merupakan salah satu bulan yang di dalamnya terdapat banyak sekali kebaikan, yang di dalamnya dilipat gandakan semua pahala, dan juga bulan yang di dalamnya dibelenggu para syaitan. Hal ini agar kita sebagai umat Islam mudah melakukan ibadah-ibadah di dalamnya. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita menyiapkan perbekalan untuk menghadapi tamu yang agung ini? Sudahkah kita menyiapkan perbekalan untuk menanti tamu yang sangat mulia ini? Ketahuilah, dengan persiapan yang matang, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sebaliknya, tanpa persiapan, maka hasil yang kita raih hasil yang kurang maksimal. Ramadan merupakan salah satu bulan mulia yang sangat rugi jika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengannya, namun kita tidak mampu menggunakan kesempatan yang ada di bulan tersebut. Ini merupakan kerugian yang besar, karena bisa jadi kita tidak dipertemukan lagi dengan bulan ini, karena bisa jadi Ramadan yang akan kita hadapi adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Ya, oleh sebab itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan ada beberapa bekal-bekal yang harus dipersiapkan oleh kaum muslimin dalam menyambut tamu yang agung ini. Yang pertama adalah istighfar dan taubat, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari sebuah perbuatan dosa, sehingga kelak ketika kita memasuki Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghapusi dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala telah membersihkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya kemaksiatan, banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba itu bisa menghalang-halang jalannya ibadah. Itu bisa memperlambat jalannya ibadah. Sedangkan Ramadan merupakan kesempatan terbaik bagi kita untuk melakukan ibadah. Kesempatan bagus bagi seorang muslim untuk memperbanyak ibadah. Maka jika ia memasuki Ramadan dalam keadaan banyak berbuat maksiat, dalam keadaan banyak berbuat dosa, maka dikhawatirkan ia tidak bisa memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ia tidak bisa mengerjakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan pahalanya begitu besar dan pahalanya begitu agung. Maka kita sekarang ini belum terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum terlambat untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara benar-benar meninggalkan dosa-dosa yang kita lakukan dan berazam, bertekad yang kuat untuk meninggalkan dosa tersebut serta tidak mengulangi dosa-dosa yang telah kita perbuat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat kita, maka Allah telah menghapuskan dosa-dosa kita. Karena at-taubatu
tajubbu ma qablaha. Taubat akan menghapuskan dosa-dosa yang sebelumnya. Itulah bekal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyambut Ramadan yang agung ini. Kemudian ya ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bekal yang kedua untuk menyambut bekal Ramadan ini adalah bekal ilmu. Berilmu tentang Ramadan. Karena bekal ini adalah bekal yang sangat utama. Bekal ini adalah bekal yang sangat menentukan. Karena ibadah di dalam Islam harus dibangun di atas ilmu. Berkata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka sangat rugi jika kita tidak berilmu terhadap bulan Ramadan. Maka sangat rugi jika kita tidak mengetahui hukum-hukum seputar Ramadan, hukum-hukum seputar salat tarawih, ibadah-ibadah apa saja yang dianjurkan di bulan Ramadan, apa-apa saja pembatal-pembatal puasa, apa-apa saja yang bisa merusak ibadah puasa, maka ini sangatlah rugi. Mengapa? Karena ditakutkan kita telah melakukan amalan-amalan yang ternyata itu adalah pembatal-pembatal dari ibadah. Atau ditakutkan kita melakukan amalan yang ternyata ia adalah perusak-perusak dari ibadah. Maka ibadah yang kita lakukan tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena tidak adanya ilmu. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum perkataan dan sebelum perbuatan. Wajib bagi kita untuk berilmu. Wajib bagi kita untuk belajar tentang Ramadan. Wajib bagi kita untuk belajar tentang puasa. Untuk belajar tentang hukum-hukum seputar Ramadan. Karena itulah yang nanti akan kita hadapi. Karena itulah yang nanti akan kita lakukan. Jangan sampai kita melewati hari-hari puasa. Kita melewati hari-hari Ramadan sebagaimana kita melewati hari-hari di bulan biasa, di bulan-bulan biasa. Ini merupakan kerugian di atas kerugian. Oleh karena itu, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun antum berada, belajarlah dari sekarang tentang Ramadan. Belajarlah dari sekarang tentang hukum-hukum seputar bulan Ramadan. Karena itu merupakan sebaik-baik bekal. Karena itu merupakan sebaik-baik yang akan kita bawa, yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Kemudian saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara bekal yang harus kita persiapkan untuk Ramadan, yaitu banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus pahami bahwa untuk mudah melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudahnya kita melakukan ibadah di bulan Ramadan, mudahnya kita melakukan qiyamul lail, mudahnya kita melakukan puasa, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita banyak bergantung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan tersebut. Teruslah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan menjalankan berbagai bentuk ibadah yang ada di bulan Ramadan, baik qiyamnya, baik siyamnya, baik tilawahnya, baik sedekahnya, dan semua ibadah yang ada di bulan Ramadan. Senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang ma'thur,
yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Rabb, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi sebuah kemudahan. Kemudian juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari akhlak-akhlak yang tercela, agar dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek selama bulan Ramadan ini, agar dijauhkan dari perkataan-perkataan khabith, perkataan-perkataan kotor, karena itu semua bisa merusak ibadah puasa, karena itu semua bisa merusak ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Rabb, ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebaikan-kebaikan dan mudah meninggalkan sesuatu yang mungkar dan mudah meninggalkan sesuatu yang jelek, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.